sebuah sistem nilai yang patut harus terjaga, yaitu persahabatan. Sebuah sistem nilai yang harus terjaga, yaitu kejujuran. Tidak boleh punah di negeri kita yang tercinta ini, saudaraku. Indonesia ini bangsa yang sesungguhnya mendapatkan karunia yang Maha Pencipta luar biasa. Kita dianugerahkan satu karunia yang luar biasa sebagai suatu bangsa. Positioning, letak geografis kita, dengan ribuan pulau-pulau yang kita miliki. Kita memiliki juga potensi keindahan, kelautan, sumber daya alam yang melimpah ruah. Danau yang begitu indah, pulau-pulau yang begitu indah, gunung-gunung yang begitu indah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita sebenarnya juga memiliki kemampuan kekuatan, yaitu kemampuan budaya yang berasal dari leluhur yang ada dari bumi Indonesia sendiri. Ini yang patut kita syukurin. Dan itulah sebabnya kenapa ketika kita simak kembali, Bung Karno menyatakan seharusnya lah kita sebagai bangsa ini adalah bangsa yang berdaulat sepenuhnya di bidang politik dan juga memiliki kemampuan mandiri, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan mampu menjaga kepribadiannya di bidang budaya. Saya pikir itu tidak salah. Itu adalah tepat sekali dan masih tetap relevan sampai saat ini. Dan saya pikir bukan hanya sampai saat ini, mungkin juga untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Tetapi kita melihat apa yang dikonstatir oleh pemimpin besar bangsa ini dengan realita kehidupan keseharian yang kita alamin saat ini, maka kembali kita harus bisa menerima kenyataan bahwa potret sosial kehidupan kemasyarakatan kita masih jauh dari harapan, masih jauh daripada keinginan apa yang dikonstatir, apa yang digarisbawahi oleh proklamator bangsa kita, Bung Karno. Kita belum berdaulat sepenuhnya di bidang politik, itu pasti. Aneh sekali dan bohong besar kalau ada yang menyatakan Indonesia hari ini sudah berdaulat sepenuhnya di bidang politik, saudara-saudaraku. Nasdem tidak menyatakan seperti itu. Kita dalam proses untuk berdaulat sepenuhnya, tapi belum berdaulat sepenuhnya. Apalagi kemandirian di bidang ekonomi, sandang, pangan, papan. Lihatlah saudara bagaimana sekarang sebuah kondisi kontur struktur tanah kita yang begitu sebenarnya baik dan hebat. Bahkan matahari, hujan yang terus menerus ada sepanjang tahun. Ada yang menyatakan negeri kita ini adalah hidup di bawah jamrut khatulistiwa. Kontur tanahnya yang subur, ditanamin apa saja bisa. Tetapi positioning para petani kita yang semakin tersudut-sudut, peralihan tanah petani yang semakin beralih daripada suatu kemampuan petani yang semakin mandiri dan semakin hari semakin tidak mandiri. Akhirnya apa yang kita peroleh?
kita sudah tidak mampu lagi untuk mandiri di bidang sektor pangan kita. Bawang, cabai, apa saja, garam, daging, semuanya kita sudah tergantung pada impor, termasuk beras. Ini tentu lebih memperkuat bahwasanya kondisi kenyataan yang ada, kita belum mandiri di bidang pangan. Apakah berhenti kepada kedua hal tersebut? Belum lagi. Lihatlah di aspek kebudayaan. Budaya kita yang luar biasa. Dimulai dari ufuk paling barat Pulau Sumatera sampai kepada paling timur di Papua, dan di tengah-tengahnya ada Pulau Dewata Bali. Kita mulai lihat sudah ada mulai kegamangan daripada anak-anak bangsa kita untuk memberikan penghormatan dan penghargaannya kepada suatu sistem dan nilai budaya yang kita miliki sendiri. Budaya bangsa kita semakin terancam. Kita tidak lagi sepenuhnya memiliki kepribadian sebagai satu bangsa yang memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap sistem dan nilai budaya yang kita miliki. Dan khusus untuk inilah saya berharap kepada para kader Partai Nasdem di Pulau Dewata ini. Tidak hanya kita cukup untuk menyatakan berjanji, tapi kita harusnya bertekad dan bersumpah sepenuhnya bahwasanya budaya Indonesia itu harus mampu kita pertahankan, dan dimulai dari Pulau Dewata ini, saudaraku semuanya. Refleksi dari kebudayaan yang memang sepenuhnya kita miliki ini akan melahirkan implikasi yang cukup luas, termasuk apa yang diharapkan oleh Bung Karno, bahwasanya Indonesia adalah bangsa yang mampu untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan seluruh bangsa-bangsa lainnya di permukaan bumi ini. Dengan kepribadian dan budaya kuat, kita mampu untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya di permukaan bumi ini. Ini tantangan bagi kita. Dan inilah yang saya ingin katakan sekali lagi. Harus ada upaya yang sungguh-sungguh dari anak bangsa ini untuk berupaya mengingatkan di antara kita sesama anak bangsa. Jangan pernah harapkan bangsa lain yang akan datang ke negeri kita untuk memperbaiki dan mengangkat harkat dan derajat kita sebagai satu bangsa. Jangan pernah harapkan itu. Karena itu tidak mungkin, saudaraku. Bangsa-bangsa lain tidak menaruh perhatian yang lebih hebat, yang lebih berkepentingan, yang lebih mencintai bangsa ini, kecuali oleh anak-anak bangsa ini sendiri, saudaraku. Dan kalau anak-anak bangsa ini sudah tidak memperdulikan bangsa ini, maka siap-siaplah konsekuensinya. Memang kita sedang menuju kepada kehancuran sebagai suatu bangsa. Nasdem tidak mengharapkan itu. Nasdem mempunyai komitmen yang mengikat kepada dirinya, kepada seluruh anggotanya, kepada seluruh kader-kadernya, kepada seluruh mereka yang bersimpati kepada perjuangan, misi dan visi partai ini. Bahwasanya anugerah yang maha kuasa patut disyukurin. Bahwasanya perjuangan dengan pengorbanan para pejuang-pejuang bangsa ini patut menyebabkan suatu yang mengikat kepada komitmen moralitas kita untuk patut dan pantas melakukan apa yang kita katakan berterima kasih. Mereka telah memberikan kemerdekaan kepada kita sebagai satu bangsa yang merdeka, suatu bangsa yang sudah membebaskan dirinya dari para kaum penjajah yang ada di negeri ini.
Tidak ada satu bangsa pun yang pasti mampu menyatakan dan ingin menyatakan alangkah senangnya hidup di alam penjajahan. Tetapi kalau ada bangsa menyatakan lebih baik di alam penjajahan daripada di alam kemerdekaan, pasti bangsa itu sedang sakit, saudara. Nah, kita mendengar sekarang semakin banyak anak-anak bangsa ini yang menyatakan lebih enak zaman dulu ketika bangsa ini dijajah. Lebih hebat zaman dulu ketika bangsa ini dijajah. Ini harusnya menjadi satu hal yang kembali menggugah perasaan hati kita. Ada apa? Ada apa dengan bangsa kita ini? Kita tidak boleh terus-menerus secara cepat marah, secara cepat menuduh, secara cepat menyatakan tidak tepat. Tetapi yang kita mau ingatkan adalah, kembalilah kita untuk meletakkan suatu perilaku sosial yang lebih baik yang dimulai oleh individu kita sendiri. Kita menginginkan adanya disiplin nasional yang hebat, yang kokoh. Itu tidak mungkin terjadi kalau tidak dimulai dari diri kita pribadi sendiri-sendiri. Disiplin nasional bisa terjadi kalau ada dimulai dari disiplin pribadi di antara kita, yang mengangkat, yang memuliakan, yang menginginkan lahirnya sebuah disiplin nasional. Hari ini bangsa kita belum masuk dalam kategori bangsa yang sudah memiliki peradaban yang maju. Saya katakan itu, bangsa kita belum masuk kepada kualifikasi itu. Dan itulah yang merisaukan hati kita. Kalau ada yang bertanya kenapa kita sebagai satu bangsa belum masuk di dalam kualifikasi sebagai bangsa yang memiliki peradaban yang maju, peradaban yang tinggi, jawabannya sederhana. Karena kita tidak memberikan kemuliaan terhadap nilai kejujuran sebagai prioritas utama dalam kehidupan perilaku sosial keseharian kita. Kita tidak memuliakan ini. Kita menganggap bahwasanya sebuah sistem nilai kejujuran itu adalah merupakan sesuatu yang hanya bisa kita peroleh apabila kita memperjuangkannya dengan sesuatu yang begitu berat, begitu mahal, sebagai barang yang super luxuries. Padahal sebenarnya harusnya nilai dan sistem kejujuran itu adalah yang melekat dengan perilaku keseharian kita. Kejujuran tidak bisa ditempatkan di satu tempat. Kejujuran bukan hanya ada di wihara, di pura, di masjid, di gereja. Tapi kejujuran itu harusnya ada di mana-mana dan terutama ada di dalam batin diri kita. Nasdem memberikan dorongan dan respek yang tinggi untuk melakukan upaya mendorong kembali semangat masyarakat membangun sebuah sistem nilai baru di negeri kita ini. Dan salah satu nilai baru adalah memberikan komitmen penghormatan kita kepada nilai-nilai moralitas yang memang identik dengan kejujuran. Kita harusnya berbangga hati bahwasanya kejujuran adalah sesuatu yang patut dan amat sangat diperlukan serta dimuliakan. Kita tidak bisa membayangkan apa artinya seluruh konsepsi, gagasan, pemikiran yang hebat. Apa artinya kemampuan, nalar, intelektualitas yang tinggi, intelijensi diri yang hebat, status sosial yang tinggi, kemampuan ekonomi yang luar biasa ada. Tapi semuanya itu tidak memiliki atau minus dengan kejujuran. Saya pikir itu tidak ada artinya apa-apa bagi kita sebagai satu bangsa yang berakhlak. Maka kita tidak boleh meremeh-temehkan arti kejujuran. Inilah sekarang yang diperlukan oleh bangsa kita ini.
Karena bangsa kita ini sudah mulai bermain-main dengan logika sehat. Bangsa kita sudah menempatkan kejujuran bukan lagi sebagai sesuatu yang patut dibanggakan, sebagai satu yang menjadi kekuatan utama bagi diri kita semuanya. Maka seluruh konsepsi, seluruh gagasan, termasuk sistem jalannya demokrasi yang ada di negeri saat ini, tidak akan memberikan azas manfaat yang berarti untuk membangun kesejahteraan sebagai kehidupan suatu bangsa. Kita masuk pada etape sekarang ini, di mana etape yang memang memprihatinkan hati kita. Bahwasanya masyarakat sudah terjebak kepada suatu semangat pragmatisme, transaksional dalam semua aktivitas dan kegiatan. Masyarakat tidak lagi mudah untuk diajak berempati kepada satu sistem dan nilai yang memberikan apresiasi kepada sesuatu yang memang diharapkan untuk membangun semangat kegotong royongan di antara kita. Masyarakat semua melihat azas manfaat dalam kaitan transaksional, vested interest, dan kepentingan sesaat. Ini amat memprihatinkan bagi kehidupan kita sebagai satu bangsa. Dan kalau ini tidak mampu kita robah, kembalikan kepada semangat masyarakat dalam sejatinya kultur, budaya, cara berpikir manusia Indonesia dengan apa yang memang diharapkan oleh the founding father bangsa kita, apa yang diharapkan oleh para pejuang-pejuang bangsa kita, maka tingkat deviasi ini akan semakin hari semakin lebih menjauhkan kita kepada cita-cita proklamasi kemerdekaan suatu bangsa. Inilah yang menjadi suatu hal yang harusnya mengikatkan diri kita sebagai kader-kader Partai Nasdem dari arti keberadaan kita di partai ini. Kita berupaya dengan sekuat tenaga, dengan semua daya kemampuan yang ada pada diri kita, supaya proses yang saya katakan masuk dalam kategori demoralisasi, declining of demoralisasi ini harus mampu kita hentikan. Bangsa ini berhak untuk membangun kembali harapan baru, memberikan pencerahan baru, membangun semangat anak-anak yang tidak punya, dari mereka yang lahir dari keluarga yang tidak ada, bahwasanya orang tua yang miskin melahirkan anak yang miskin, melahirkan cucu yang miskin, harus kita hentikan, karena sebelum itu menjadi kemiskinan yang absolut, saudara-saudaraku semua. Tidak ada yang memperdulikan di antara kita. Kita memiliki pemerintahan, kita memiliki undang-undang, kita memiliki seluruh perangkat. Ada presiden, ada para menteri, ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, ada kejaksaan tinggi, ada DPR RI, ada KPK. Tapi perilaku sosial kesehari-harian kita, saudaraku, kalau kita menempatkan nilai objektivitas atas dasar penilaian yang jujur, pantas dan patutlah kita bermalu hati. Saat ini bukan sebagai bangsa yang kita kehendaki, bangsa yang berinteraksi dengan semangat pragmatisme, transaksional, individualistik, materialistik, dan sebentar lagi mereka tidak mengakui adanya kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, saudara. Apakah kita harus menyerah? Apakah kita harus menyerah? Karena itulah kita tidak mau menyerah. Karena kita tidak mau menyerahlah kita patut untuk melakukan upaya-upaya membangun suatu gerakan bersama. Dan untuk itulah saudara, siapkan diri saudara sebagai kaum bergerakan membangun kembali bangsa ini. Saudara-saudaralah sebagai kaum bergerakan itu.
Indonesia membutuhkan saudara. Dari Pulau Dewata ini saya ingin menyatakan, kalaupun semua orang tidak percaya bahwa saya ada niat baik, kejujuran hati, tekad dan semangat di diri kita ini, kita ingin membangun bangsa dan negeri ini, biarkanlah mereka meninggalkan kita, tapi kita harus tetap berjalan terus memperjuangkan keyakinan kita, saudaraku semua. Kita harus berjalan terus. Dari Pulau Dewata itu, saya mengharapkan agar semangat ini bisa terus kita korbankan dan diterima oleh seluruh sahabat-sahabat kita di seluruh negeri yang ada pada bangsa kita ini. Indonesia memerlukan gerakan perubahan. Kita sudah bosan dengan kepura-puraan. Kita sudah bosan dengan orang yang memakai topeng. Kita sudah tidak bisa lagi membedakan antara pejuang dengan pencoleng di negeri ini, saudaraku semua. Kita sudah berhadapan dengan situasional seperti ini. Mana emas, mana loyang, rakyat sudah susah melupakan. Tidak ada pilkada tanpa uang. Tiada pilpres tanpa uang. Tiada partai juga tanpa uang, saudaraku semuanya. Ini negeri model apa? Ini negeri modelnya semuanya transaksional. Nah, kalau transaksional, untuk apa yang namanya ideologi Pancasila itu masih ada? Lebih bagus yang namanya Pancasila itu kita katakan tidak perlu ada. Buang itu Pancasila, jangan akuin itu sebagai ideologis. Inilah yang tidak kita inginkan. Betapa sebuah mahakarya yang digali dari leluhur bumi ini, yang melahirkan pemikiran-pemikiran yang menurut saya begitu genuine, yang memberikan kita memiliki harkat dan martabat sebagai satu bangsa, yang begitu mencengangkan kepada mereka-mereka di belahan bumi lainnya, penduduk bumi lainnya. Kita menyia-nyiakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa kita sendiri, saudara. Kita terjebak kepada kesombongan diri kita. Kita utak-atik Undang-Undang Dasar 45 itu. Kita katakan itu perlu diamandemen, dirubah sana, dirubah sini. Satu kali robah tidak cukup, robah kedua kali tidak cukup, robah ketiga kali tidak cukup. Sudah dilakukan perubahan 4 kali. Nasdem bertekad dari Pulau Dewata ini, kalau Nasdem mempunyai kemampuan, kalau insya Allah Nasdem diberikan otoritas, kekuasaan, izinkan Nasdem ingin merubah kembali Undang-Undang Dasar 45 itu untuk kembali ke orisinalitas sepenuhnya Undang-Undang Dasar 45. Nasdem membutuhkan semangat itu. Ini perjuangan politik kita yang terbesar, yang bukan hanya diperuntukkan kepada generasi pada saat ini, saudaraku semuanya. Ini berkepentingan pada generasi kita, penerus kita ke depan. Ketahuilah, kita memerlukan upaya yang begitu dimuliakan, mengembalikan roh, semangat, spirit Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen. Tapi sekali saya katakan, Surya dan kawan-kawan boleh tidak ada lagi, tapi saya pikir rohnya, jiwanya, semangatnya tidak akan pernah mati untuk memperjuangkan kembali Undang-Undang Dasar 45 semurninya, sekonsekuen. Ini perjuangan kita. Maka saya memintakan kepada saudara semuanya yang mempunyai mata hati dan kata hati kalian, berbicara dengan bahasa kejujuran di diri kalian, mempergunakan karunia Allah dengan akal sehat kalian,
Indonesia hari ini memerlukan kembalinya semangat patriotisme, nasionalisme kita sebagai satu bangsa. Di mana itu harus kita cari? Di mana itu kita harus cari? Di mana itu kita harus temukan? Jawabannya ada di diri kita semuanya, saudaraku. Jangan cari kemana-mana. Jangan mencari nasionalisme itu ke Arab sana. Jangan mencari nasionalisme itu ke Eropa sana, ke Amerika sana. Jangan mencari nasionalisme ke Soviet sana atau ke Rusia sekarang sana. Nasionalisme ada di hati kita. Saya percaya saudara, sekecil apapun, saya ibaratkan sebutir pasir, setetes air, tapi sepanjang itu kita lakukan dengan tekad, semangat, dan kejujuran hati, itu telah memberikan sumbangsi yang berarti untuk kembali membangun nasionalisme dan patriotisme kita sebagai satu bangsa. Inilah yang saya harapkan terus-menerus diperjuangkan oleh seluruh kader Partai Nasdem